1. Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa pagi ini. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus strategis, yaitu mengenai pembangunan tambak udang sebagai potensi ekonomi daerah. Dan kita tahu bahwa Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa ya, khususnya di wilayah pesisir dengan garis pantai yang panjang serta kondisi lingkungan yang masih relatif alami. Nah, Sumba Timur juga menyimpan potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan budidaya termasuk tambak udang nih. Udang saat ini menjadi komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan permintaan yang terus meningkat ya, baik di pasar domestik maupun juga internasional. Hal ini menjadikan tambak udang sebagai peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan saat ini saya sudah bersama untuk membahas terkait dengan hal tersebut. Kita akan mengobrol di pagi hari ini bersama dengan Bupati Sumba Timur, ada Bapak Umbu Lili Pekuali STMT. Langsung saja saya menyapa beliau. Pak Bupati, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Yanti. Dengan Vero, Bapak. Oh ya, Vero, Mbak Vero ya. Iya, Selamat pagi pemirsa RRI ya. Baik, Bapak, kita langsung mengobrol saja ya, Bapak. Kita mau tahu nih gambaran umum rencana pembangunan tambak udang di Sumba Timur saat ini seperti apa begitu, dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga dalam pengembangan tambak udang ini. Silakan, Bapak. Ya. Baik, ya selamat pagi, saya menyapa buat seluruh pemirsa RRI Kupang. Saya Umbu Lili, Bupati Sumba Timur. Kesempatan ini saya menyampaikan terkait dengan pengembangan atau pembangunan tambak udang terintegrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memanfaatkan lahan di wilayah Sumba Timur. Pembangunan tambak udang ini memanfaatkan potensi lahan padang ya, bukan pesisir pantai di Kabupaten Sumba Timur dengan luas 2.100 hektar, dan anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Kelautan itu sebesar 7,1 triliun rupiah. Peluang ini memang dilaksanakan oleh Kementerian KKP karena melihat ada potensi terutama lahan, dan yang berikut adalah terkait dengan kualitas air laut yang menurut Kementerian memenuhi syarat untuk dilakukan pengembangan budidaya udang di Kabupaten Sumba Timur. Udangnya adalah udang jenis Paname, tujuannya untuk ekspor keluar sehingga potensi lahan yang ada di Sumba Timur itu dimanfaatkan. Peluang ke depan tentu sektor perikanan terutama udang ini kita harapkan akan menjadi salah satu sektor unggulan di wilayah NTT, khususnya di Pulau Sumba, dengan memanfaatkan lahan-lahan di sekitar pantai untuk dijadikan sebagai lokasi pengembangan. Kawasan tambak udang ini akan sedikit berbeda dengan tambak udang konvensional yang selama ini ada di wilayah Indonesia, karena memanfaatkan garis pesisir pantai, tepi pantai langsung. Kalau di Sumba Timur ini lokasinya sekitar hampir 2 km dari pesisir pantai, memanfaatkan padang terbuka yang belum termanfaatkan, air laut dipompa dari laut itu ke daratan sekitar hampir 2 km, kemudian dimasukkan ke dalam kolam-kolam tambak yang jumlah kolamnya sekitar 1.800 buah. Dan setelah selesai pemanfaatan untuk budidaya di kolam, air itu dialirkan lagi ke instalasi pengolah air limbahnya sebelum dibuang kembali ke laut. Kita berharap pola ini selain untuk kita mendapatkan hasil budidaya, kemudian ada lapangan kerja terbuka, ekosistem lingkungan di sekitar kawasan tambak juga tidak akan terganggu, karena ada sistem pengolahan air limbahnya yang akan mengolah kembali limbah ini sebelum dibuang ke laut. Nah, inilah beberapa hal yang secara umum kami bisa gambarkan terkait dengan pengembangan pembangunan tambak udang terintegrasi.
di wilayah Sumba Timur. Mungkin demikian, Pak Vero. Ya, Bapak Bupati, kalau kita bicara wilayah nih, ada tidak wilayah pastinya? Wilayah mana saja sih yang diprioritaskan untuk pengembangan tambak udang di Sumba Timur? Kalaupun di sekitaran pesisir tuh berarti di wilayah mana? Pesisir bagian mana untuk Sumba Ya. Timur ya? Lokasinya itu di sebelah persis Kecamatan Kota dan Kecamatan Kambera, yaitu di Kecamatan Pandawai, Desa Palakahimbi. Mungkin kalau kita yang sedikit tahu lokasi Pantai Walakiri, berdekatan lah dengan lokasi. Oke, berdekatan dengan lokasi itu. Kalau bicara soal kesiapan infrastrukturnya, khususnya infrastruktur pendukung nih Bapak, seperti akses jalan, kemudian juga untuk mendistribusi hasil tambak ya tentunya ya, ini penting nih, seperti apa? Memang sudah di dalam studi itu juga sudah dilihat sebelum pembangunan ini, terkait dengan sarana pendukung seperti jalan, memang dia berada di tepi jalan nasional ya. Kalau jalan nasional ini secara lebar sudah memungkinkan. Cuma memang ada beberapa segmen yang perlu penanganan dan ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR karena menjadi kewenangan kementerian terkait dengan status jalan yang akan dilewati aktivitas usaha tambak udang ini. Kemudian yang mendukung hal lain juga yang dilihat sebagai pendukung sehingga penetapan lokasinya di Kabupaten Sumba Timur, karena status pelabuhan laut di Sumba Timur ini sudah status pelabuhan internasional. Sehingga pengiriman hasil produk nanti sudah bisa langsung dari pelabuhan Waingapu Sumba Timur keluar. Tujuan pasarnya adalah ke Cina. Oh wow. Karena ya lokasi pelabuhan laut ini memang sudah berstatus pelabuhan internasional sejak beberapa tahun yang lalu, sejak hadirnya industri perkebunan tebu dan pabrik gula dari PT Muria Sumba Manis yang sudah beroperasi hampir 5 tahun terakhir ini. Dan statusnya sudah ditingkatkan sejak ada aktivitas usaha pabrik gula di Kabupaten Sumba Timur. Ya, demikian, Vero. Ya. Baik, Pak Bupati, ini menarik sekali. Namun, bagaimana kalau kita bicara soal ramah lingkungan? Apakah pemerintah juga sudah bisa memastikan bahwa pembangunan tambak ini tetap ramah lingkungan? Ini juga salah satu hal yang penting ya. Ya. Memang terkait dengan isu lingkungan sudah menjadi bahan pertimbangan utama dari pemerintah dan juga dari kementerian. Iya. Tadi saya katakan di awal bahwa lokasi tambak ini tidak ada di garis pantai. Ya. Walaupun Sumba Timur memiliki garis pantai yang panjang, mungkin terpanjang di NTT ya. Kami punya garis pantai sekitar 400 km. Tetapi tambak ini tidak ada persis di tepi pantai. Dia adanya sekitar 1 kilometer di atas dari tepi pantai dan memanfaatkan lahan terbuka padang yang dulunya dimanfaatkan untuk komoditi lain, tetapi sudah akhir-akhir ini sudah tidak termanfaatkan lagi. Dan di lokasi itu hampir tidak terjadi yang namanya deforestasi atau perembahan tanaman ya, pemotongan pohon atau hutan. Dia ada di padang terbuka dan untuk kondisi pantainya sama sekali tidak terganggu. Oke, baik. Di tepi pantai hanya dibuatkan jaringan pipa yang masuk ke dalam laut untuk sebagai pipa intake atau pipa sedot air laut dari tepi pantai. Dan setelah seperti tadi saya sampaikan masuk ke dalam lokasi, dipompa masuk ke dalam lokasi tambak udang yang jaraknya hampir 2 km kalau saya tidak salah ya. Setelah proses budidaya pemeliharaan udang, air laut itu termanfaatkan di situ dan sebelum dibuang kembali, itu dimasukkan lagi ke instalasi pengolah air limbahnya atau IPAL yang dimensinya sangat besar dan setelah itu baru dialirkan kembali ke laut. Jadi secara analisa lingkungan sangat-sangat minim terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambak udang ini. Dan ini sudah menjadi komitmen kami. Kami tidak ingin air laut di sekitar
lokasi ini menjadi rusak, seperti aktivitas tambak udang konvensional yang selama ini kita lihat di wilayah-wilayah lain, yang mana aktivitas itu terjadi di situ, kemudian sisa pakan itu terendap di lokasi tambak dan tidak adanya tahapan pembersihan atau pengolahan limbahnya, yang akhirnya akan merusak lingkungan sekitarnya. Khusus untuk lokasi tambak udang terintegrasi di Sumba Timur ini sudah menggunakan teknologi-teknologi yang memang ini salah satu yang pertama mungkin di Indonesia dalam skala besar untuk menggunakan teknologi pengolahan air limbah sebelum air itu dibuang kembali ke laut. Demikian, Devero. Baik, kalau dari sisi kemitraan sendiri Pak Bupati, kira-kira seperti apa yang ditawarkan nih kepada investor atau mungkin pelaku usaha? Program ini adalah program kementerian. Kami pemerintah daerah berkontribusi dalam penyediaan lahan. Jadi dari 2.100 hektar yang digunakan, 1.600 itu 1.600 itu adalah HGU, lahan HGU yang dipakai oleh kementerian, dan yang 500 adalah lahan Pemda. Nah, itu kemitraan dan pemerintah. Kemudian ke depan sekiranya aktivitas ini sudah mulai berjalan, targetnya di akhir tahun 2027 itu sudah mulai beroperasi setelah selesai pembangunan konstruksinya yang sekarang sementara berjalan. Kita berharap bahwa akan berdampak pada aktivitas ekonomi warga juga, karena skala usaha ini sangat besar, membutuhkan masukan terkait dengan pakan udang ini yang mana bisa diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Sumba Timur dan sekitarnya atau di wilayah NTT, khususnya penyediaan jagung sebagai pakan. Ini membutuhkan jumlah yang sangat besar, karena target dari usaha ini setiap tahun diharapkan bisa menghasilkan 56.000 ton udang. 56.000 ton per tahun. Tentu pakan yang dibutuhkan biasanya analisanya adalah 1,4 ya, dikali 1,4 itulah besaran total pakan yang dibutuhkan, dan sebagian besar adalah jagung, tepung ikan. Berarti aktivitas usaha masyarakat terutama petani dan nelayan akan turut terbantu dari sisi penyerapan hasil produksi mereka. Dan rencananya setelah selesai pembangunan konstruksi tambak udang ini akan diikuti dengan pembangunan pabrik pakannya. Kemudian pengemasannya juga demikian. Ini tentu akan menambah bagi aktivitas usaha di wilayah Kabupaten Sumba Timur ini. Demikian, Devero. Ya, baik Pak Bupati. Berarti pengelolaan tambak ini juga melibatkan masyarakat lokal, begitu ya Pak ya? Dan apakah juga ada pelatihan khusus bagi masyarakat yang ingin terjun ke sektor ini atau bagaimana? Khusus untuk penyiapan tenaga kerja juga sementara dilaksanakan saat ini. Tambak udang ini menurut apa yang disampaikan oleh pihak kementerian bersama mitranya, total kebutuhan tenaga kerja di dalam areal tambak, ya, di dalam kolam dan unit pendukung lainnya itu sekitar 3.500 orang. Tetapi ada aktivitas usaha pendukung lainnya yang ada di sekitar tambak yang juga harus disiapkan, antara lain industri penyediaan pakan, pabrik pakannya, kemudian kemasan. Udang ini juga harus dikemas setelah diproduksi, ada pengemasannya, khusus itu untuk ibu-ibu, karena seperti yang biasa kita lihat bahwa setelah dipanen, kepala udang itu dicopot, ususnya dikeluarkan, dan itu membutuhkan jumlah tenaga kerja sekitar 800 sampai 900 orang, khusus wanita. Dan kemudian ada logistiknya. Jadi total dari apa yang disampaikan oleh pihak kementerian dan mitra usaha ini
sekitar hampir 6.000 sampai 7.000 orang, termasuk yang 3.500 yang ada di dalam kolam. Nah, khusus untuk yang 3.500 ini, sementara sudah dilakukan perekrutan. Kami bersama kementerian sudah membuka pendaftaran khusus untuk lulusan SMA dan yang akan lulus SMA tahun ini. Nah, oleh pihak kementerian akan diseleksi dan akan dilakukan pelatihan kalau tidak ini ke Jawa, ke lokasi-lokasi tambak yang sudah ada. Mereka akan dilatih sekitar 6 sampai 9 bulan ya, atau 1 tahun ini yang masih ini, dan ini dimulai sekitar bulan Juli sampai Agustus nanti pengiriman calon tenaga kerja untuk dilatih ini akan dilakukan. Sekarang ini sudah terdaftar sekitar 4.100 orang yang mendaftar, dan itu akan diseleksi oleh pihak kementerian dan dinas untuk dilatih lagi di Jawa, karena tenaga yang dibutuhkan untuk pemeliharaan saja sekitar 3.500 orang. Demikian. Baik, Pak Bupati, yang terakhir, 2 menit terakhir, target jangka pendek dan jangka panjang untuk program pengembangan tambak udang ini bisa dipersingkat 2 menit saja, silakan. Ya, kita berharap ada penyerapan tenaga kerja, ya, karena banyak sekali anak-anak kita yang setelah lulus masih menghadapi peluang lapangan kerja yang sempit. Itu jangka pendeknya. Kemudian jangka panjangnya tentu kerjasama dengan seluruh mitra usaha di sini terkait dengan beberapa kebutuhan utama yang harus disiapkan untuk pemenuhan aktivitas tambak ini, antara lain pakan, sumber pertanian terutama jagung akan sangat kita upayakan untuk pengembangan ke depan guna memenuhi kebutuhan pakan di tambak udang ini. Yang berikut adalah terkait dengan kebutuhan tepung ikan yang juga sangat besar, sehingga nelayan kami juga bisa berkontribusi. Kita berupaya aktivitas usaha lain pula bisa bertumbuh di lokasi ini, karena menjadi pusat pertumbuhan yang baru di wilayah Sumba Timur, di mana di situ ada hadir ribuan orang yang bekerja dan ada produk yang dihasilkan, sehingga tentu akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat, bagi daerah Kabupaten Sumba Timur ini. Demikian, Pak Vero. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati atas waktunya bersama dengan Pro 1 Kupang pada pagi hari ini. Dan ini katanya masih ada aktivitas yang cukup banyak ya hari ini. Semangat untuk hari ini Bapak, salam buat keluarga. Selamat pagi, sukses selalu Pak. Terima kasih Bu Vero, ya terima kasih. Ya, pendengar, demikian obrolan kita ya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua, kontribusi nyata dalam dorong pembangunan ekonomi daerah melalui sektor perikanan khususnya tambak udang bersama dengan Bupati Sumba Timur Bapak Umbu Lili Pekuali STMT. Setelah ini kami akan hadirkan berita berjaringan ya. Berita berjaringan nasional Pro 3. Kita akan langsung saja bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami. Kanal Informasi